Prediksi maksudnya. Bang, ini kan pasca Pilpres, masih pilkada, masih rame hawa-hawa politik Pilpres. Rame soal Gibran. Muncul akun Fufu Fafa. Nongol lagi serangan ke Pak Jokowi. Keluarga langsung. Nongol lagi video jet pribadi Kaisang. Itu kan sebenarnya video-video yang nggak semua orang bisa ngambil loh, Bang. Yang mana video yang mana? Video yang pas turun dari jet, private jet. Oh ya itu gampang aja, itu kan biasa petugas video-video itu biasa. Tiba-tiba muncul di tengah-tengah, padahal udah sebulan lagi mau pelantikan. Ada apa? Kok jadi nggak smooth gitu Bang? Seharusnya kan bisa udah selesai, landingnya smooth gitu kayak naik jet. Kirain kan pertarungannya pilkada sekarang. Kan pertarungan 2024 kan memang keras ya. Pro kontranya besar. Kan ada kelompok-kelompok yang memang nggak suka dengan Pak Jokowi ya. Ya katakanlah pendukung-pendukungnya di 01 itu hemat saya memang kelompok-kelompok dengan ideologi atau pemikiran politik yang katakanlah berbeda gitu. Jadi mereka berbeda dengan Pak Jokowi bukan cuma sekarang aja, dari 2019, dari 2014. Memang mereka katakanlah dalam tanda kutip ya, musuhnya kelompok nasionalis ya, karena Pak Jokowi kan dianggap representasi dari kelompok nasionalis. Jadi ya serangan-serangan politik itu menurut saya sesuatu yang bersifat itu udah bawaan lah. Selain 01, 03 juga nggak nih? Itu. Nah yang kedua, memang ada lawan-lawan politik Pak Jokowi yang nggak happy dengan Pak Jokowi, yang notabene pada 2024 ini ya, terutama dari kalangan PDI Perjuangan ya, yang merasa bahwa Pak Jokowi sudah berbeda dengan mereka. Lalu ada juga kelompok-kelompok yang merasa bahwa Pak Jokowi dianggap melanggar demokrasi lah, atau merusak demokrasi dan seterusnya. Jadi ya gini loh. Nggak ada dinamika politik pun yang namanya media sosial itu pasti akan ada pro kontra, tetap ada hoax, pasti ya. Apalagi kalau ada dinamika politik yang begitu besar seperti Pilpres 2024. Belum lama kok. Jadi sekarang ini kalau misalnya masih terjadi dinamika seperti itu, ya sangat wajar. Belum lagi kalau kita bicara mengenai pertarungan jilid 2. Pertarungan jilid pertama adalah Pilpresnya, pertarungan jilid 2 adalah masuk ke dalam pemerintahannya gitu. Nah, kalau mau masuk ke dalam pemerintahan ini kan juga orang kan pengen masuk juga kan gitu loh. Nah, ini yang kelompok-kelompok yang mungkin melihat bahwa kalau Pak Prabowo nggak kompak dengan Pak Jokowi, nggak kompak dengan Mas Gibran, merasa akan ada ruang buat mereka untuk menggantikan posisi atau perannya Pak Jokowi dan perannya Mas Gibran itu. Jadi menurut saya sangat wajar, dan itu justru paling bisa kita pahami dari kasus Fufu Fafa. Kenapa? Itu apa sih relevansinya dengan pemerintahan sekarang? Nggak ada relevansinya. Akunnya akun lama, kemudian juga belum tentu nggak bisa diverifikasi. Kita kan nggak bisa mengatakan hari ini apakah itu betul akunnya Mas Gibran. Yang mengatakan akun Mas Gibran belum tentu bisa membuktikan. Demikian pula sebaliknya, walaupun kata Budi Ari ya Menkominfo, entah dengan perangkat yang dia miliki, dia bisa mengatakan itu bukan akunnya Gibran. Tapi buat apa sih, itu kan 11 tahun yang lalu gitu. Bahkan Pak Dasko sendiri sudah mengatakan Pak Prabowo tidak peduli dengan hal yang seperti itu. Nggak penting itu. Jadi itu adalah jelas upaya untuk memecah belah Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ya kalaupun beginilah, kalaupun misalnya dia nggak masuk, minimal ketika Gibrannya dibatalkan atau nggak disukai oleh Pak Prabowo, kan mereka tepuk tangan kan, hore gitu. Sesederhana itu aja. Karena kan ada anggapan gitu juga kali Bang ya. Kan Pak Anies pas lagi Pilpres debat kasih nilai 11 tuh. Pak Prabowo sampai sekarang masih terus ngungkit. Iya. Nah ini Fufu Fafa nih yang diduga Mas Gibran gitu. Oh iya. Yang sampai kejam lah gitu. Nangkap. Tapi kok masa sih Pak Prabowo nggak lebih sakit hati gitu? Oh iya. Gitu sih mungkin itu. Oh iya, oke. Itu pasti ada yang nangkap. Iya, sekarang gitu, pertanyaannya apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak Abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada gitu. Sorry katakan ya. Sorry ya, terus jawab.
Itu jawaban anak Abah, sorry. Iya, enggak, itu jawabannya Prabowo, sorry ya gitu. Terus kan Prabowo juga mengatakan apa tuh yang dia komentarnya diceletukan di luar tuh. Ada kan setelah kejadian itu. Apa etika apa dia bilang? Oh ya. Etika endasmu. Iya. Sekarang dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo masuk dalam kabinet jadi Menteri Pertahanan. Bintang 4 kehormatan. Dan dengan suara dari Pak Jokowi bisa memenangkan Pilpres. Bagaimana Anda menjelaskan kemenangan Prabowo di Jawa Tengah, di Bali, di Papua, 2014, 2019, di NTT, di mana Prabowo suaranya kalah telak di situ. Betul, iya. Betul. Dan Pak Prabowo, ya kalau Mas Gibran ini ditanya, kok ini rekayasa Pak Jokowi? No. Ini Pak Prabowo yang mau Mas Gibran jadi wakilnya. Bagaimana? Apa alasannya mau Mas Gibran jadi wakil? Ya sederhana aja. Pak Prabowo itu udah 2 kali ikut Pilpres. Suaranya selalu di bawah 50%. 2014 berapa? 45%. 2019 berapa? 43%. Untuk dapat lebih dari 50%, dia kan harus dapat tambahan suara. Dari mana? Ya paling logis dari pendukung Pak Jokowi. Dari mana lagi kan? Orangnya sudah jelas berkali-kali dipilih dan didukung, itu namanya Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo udah jauh-jauh hari mengatakan kalau nggak didukung Pak Jokowi saya nggak maju. Karena udah tahu beratnya lawan aktor Pak Jokowi. Intelektual Gibran jadi wapres itu namanya Prabowo, bukan Pak Jokowi. Itu dia, itu yang diputarbalikkan oleh anak Abah dan kawan-kawan ini. Kawan-kawan Satset ini. Anak Satset ini. Enggak, gitu loh. Tapi ramenya di media sosial gitu kan. Enggak mungkin lah enggak ada tujuannya. Masa tujuannya cuma yang soal Fufu Fafa jet pribadi. Iya, kalau gitu saya dikasih dong penjelasan apa lagi? Saya enggak menemukan penjelasan yang lain daripada itu. Apalagi penjelasan yang lebih mendasar daripada itu. Ini kan cuman untuk memecah belah ya Pak Prabowo dengan Mas Gibran saja. Akhirnya kan muncul lagi soal hubungan Pak Jokowi Pak Prabowo. Iya. Nggak baik-baik saja. Iya. Karena nggak mungkin isu-isu begini muncul di tengah Pak Jokowi masih menjabat. Karena ada kaitannya terkait pilkada kan, aturan pilkada akhirnya DPR membatalkan. Yang kalau kata siapa Pak Dasko lalu dari teman-teman di PDIP juga. Ada peran Pak Prabowo lah yang ingin manut soal konstitusi gitu. Nah itu kan terus ada kaitan Fufu Fafa dan lain-lain. Makin digosok nih Bang nih. Abang lihatnya gimana sederhana nih? aja. Coba di list nih ya, dibikin kajian nih Merdeka ya, atau misalnya netizen. Yang ngomong bahwa Prabowo dengan Jokowi nggak kompak tuh siapa? Lihat aja. Itu orang-orangnya tuh siapa? Rocky Gerung, Refli Harun, ya, Hersu Beno Arif. Siapa lagi? Mungkin Abraham Samad. Ya memang akun-akun yang memang kontra dengan Pak Jokowi. Dari situ aja kan kita udah bisa mengatakan bahwa niatnya memang ingin memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Gitu. Dan sebaliknya kan kita bisa kasih contoh-contoh yang lain. Yang jelas dari mulut Prabowo sendiri kan mengatakan berkali-kali itu bahwa kami ini sama, niatnya sama untuk kebaikan Indonesia. Saya masuk ke kabinet Pak Jokowi, saya melihat Pak Jokowi bekerja keras. Terakhir kemarin di acara Gerindra, bahkan 2 orang yang ngomong. Sekjen ngomong dulu, Pak, bagus yang Bapak kerjakan 10 tahun. Pak, kami akan lanjutkan. Nah, kok sekarang yang dijadikan referensi orang-orang yang tidak mendukung Pak Prabowo? Pak Prabowo gini loh, wartawan ya, media, masyarakat, kalau mau melihat arahnya kemana, lihatlah apa yang diomongkan oleh narasumbernya. Narasumber mana yang mau kita dengarkan kalau bukan Pak Prabowo sendiri? Pak Prabowo mengatakan, kami kompak. Gitu Mas Asis. Asisnya nggak jadi gol nih. Tapi saya setuju Bang. Iya.